Nah, masa depan teknik terbang Dewa Petir. Yo, Tobirama memanglah spesial teman-teman. Kespesialan Shinobi itu kini berlanjut pada Boruto sendiri kan. Orang yang pada awalnya mengetahui kelemahan Otsutsuki pertama kali dibandingkan yang lainnya, sang jenius di masanya. Ini namanya abadi dalam catatan sejarah dunia Shinobi sendiri. Well, yang bikin menarik tentang kekuatan Tobirama itu kini dimiliki para ninja-ninja elit di generasi ini loh, Orochimaru, Minato, dan juga Boruto. Bahkan kedatangan Boruto di desa sendiri untuk menyelamatkan Sarada Himawari itu menggunakan teknik terbang Dewa Petir Nakama. Saat itu ketika pada pertempuran akbar perang Shinobi keempat, dia telah menganalisa beberapa ninja Edo Tensei. Dia juga mengeluarkan teknik yang mirip seperti Boruto. Bahkan ini orang membuat gebrakan besar kepada kakek Minato sendiri. Ada alasan kenapa Boruto di season kedua ini menarik, karena terhubung kepada DNA pada para shinobi elit dahulu yang digabungkan dengan kejeniusan Minato Namikaze pada dirinya. Era ini benar-benar membuat sang God Villain menjadi pilihan istimewa di hati para fans sendiri. Pertempuran tiada akhir telah terjadi ke depannya melawan Ego Jubi. Kini ia memiliki kekuatan Tobirama, sosok yang kala itu membongkar kelemahan Otsutsuki. Yuk kita bahas lebih dalam mengenai bagaimana korelasinya dengan Boruto. Kita mulai. Nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan. Kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Forte, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Forte, kita akan update pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh di sana, dan kita akan ada juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus nih, Joy Boy The Library of Nika, yang up to date ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey, kita akan bahas beragam anime shonen season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe 3-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang kita dipasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini, kita flashback dulu ya sebelum ke Boruto sendiri. Dalam jajaran para Kage di masa lalu, ada seorang Hokage yang memiliki kebijakan luar biasa dan dikatakan paling tegas di antara para Kage manapun. Dia adalah Tuan Hidaime Tobirama. Momen yang akan selalu kita ingat bahwa orang seperti Minato, Naruto, serta Orochimaru begitu menghormati ninja Senju satu ini. Meskipun sosok Sanin sekalipun, ia tetap saja memiliki orang yang paling dihormati kan dan menginspirasinya. Hiruzen tentu akan selalu dikenang Orochimaru sebagai gurunya dan orang yang melindungi semenjak kecil. Namun setelah ia bertumbuh dewasa, Orochimaru ini memiliki satu ninja yang paling ia jadikan inspirasi. Dia adalah Tuan Tobirama Senju. Di momen perang shinobi itulah Orochimaru bertemu langsung dengannya. Bahkan Orochimaru secara terang-terangan mengatakan seperti ini, "Hora, bukankah ini orang yang paling kuhormati? Hidaime Tobirama Senju. Kenapa kau sekarang terkena tongkat hitam Madara itu?" Menarik kala itu. Tobirama memang layak dikatakan sebagai ninja tangguh dengan kekuatan sangat absolut di masanya sendiri ya. Berbagai kebijakan kontroversial yang pernah ia ciptakan membuatnya disayangi sekaligus dibenci beberapa pihak. Tapi ia tetap tak peduli akan hal itu. Menurutnya orang dibenci dengan adalah sesuatu yang luar biasa di luar kontrolnya sendiri. Satu yang pasti, jika ada satu klan sekalipun yang mengancam keberadaan desa, maka Tobirama sendiri ya akan turun tangan menghadapinya. Nah, sebagai orang yang jenius di masanya, kejeniusan itu benar-benar ditunjukkan pada battle Kage menghadapi perubahan awal Obito Rikudo. Dalam pertempuran aliansi yang sangat sengit itu dibandingkan para Kage lain, Tobirama benar-benar pemain utama di dalamnya. Ia bergerak ke sana kemari menyelamatkan para shinobi menggunakan teknik terbang Dewa Petir. Bahkan momen krusialnya diperlihatkan bahwa dia memang sejenius itu, ya, membongkar kelemahan Otsutsuki dan seorang leluhur shinobi Rikudo Mode. Kala itu tembakan Gamagichi yang mengagetkan semuanya langsung didasari dan disadari oleh Tobirama. Dia orang pertama kali yang menyadari bahwa ada keanehan dari Gedo Dama Obito kala itu. Dia sadar bahwa itulah kelemahan dari Rikudo Mode dan Gedo Dama. Bahkan melihat pergerakan Naruto dengan Rasengan yang tiba-tiba diaktifkan, dia kemudian berkata seperti ini untuk membongkar semua rahasia itu.
Itu kata dari Miyawakuzan ya. Setelah itu serangan Gamakichi nempel di Geddodama Rikudo Obito. Hanya ada dua orang yang benar-benar mengamati hal itu, Tobirama dan juga Naruto sendiri. Tobirama sendiri cepat menganalisa, sementara Naruto memanfaatkan momen kemudi Sage-nya itu di saat percakapan Obito dengan Minato. Tiba-tiba Tobirama menyadari pergerakan Naruto dan mengatakan seperti ini, rupanya anak ini tak sepenuhnya bodoh ya, dia juga sadar. Setelah itu lihatlah Naruto dengan Rasengan itu, tentu Tobirama langsung membantu menggunakan Hiraishin Kiri. Benar-benar serangan itu mengenai Obito Rikudo teman-teman. Minato, Sasuke aja kaget, bagaimana bisa terjadi? Disinilah peran utama Tobirama membongkar semua rahasia kelemahan seorang Rikudo yang juga bisa dibilang Otsutsuki ini. Sesuai dugaanku, ini mengenainya. Meskipun ninjutsu tak mempan, sepertinya serangan seperti senjutsu ini bekerja untuknya. Serangan yang dilancarkan dari kata gunung Miyawakuzan tadi tak bisa dinetralkan olehnya ya. Aku benar-benar merasa sedang bertemu dengan kakakku Hashirama. Nah, itulah yang dibilang oleh Nidaime Tobirama. Dia menganalisa dengan cepat bahwa senjutsu adalah kelemahan dari entitas seperti mereka. Hal itu juga divalidasi oleh flashback Rikudo Sen yang kala itu ya, jika mereka awalnya memang tak memiliki kemampuan energi alam. Bahkan Urashiki aja juga kaget dengan teknik Mitsuki yang sempat diambilnya dalam bab pertamanya kan. Sekarang jadi menarik teman-teman, bahwa teknik Tobirama itu benar-benar terwariskan kepada para generasi baru loh. Nama Boruto jelas ada di jajaran pertama karena dia Otsutsuki. Bahkan di chapter 11 kemarin dia mendadak muncul di depan Sarada menggunakan teknik terbang Dewa Petir yang awalnya identik dengan Minato, dan Minato menirunya dari Tobirama. Dari sana teknik Hiraishin telah diwarisi Otsutsuki dan juga dilampaui Boruto. Ini untuk Boruto sendiri itu adalah murid dari Sasuke, dan kesamaan yang buat mereka serupa itu adalah keduanya sama-sama berelemen dasar petir pula tuh. Di usia time skipnya 15-an tahun ini, Boruto udah layak master Kenjutsu setelah mulai dari chapter keduanya kala itu kan, dan bahkan dalam chapter-chapter hingga 20 chapter ke depan. Tebasan bagaimana Boruto menggunakan Kusanagi mirip seperti gurunya benar-benar mengesankan. Teknik tebasan itu seperti kilatan memutar dan seraya kemampuan kaiten pamannya Neji. Bisa dikembangkan dari Boruto itu jelas-jelas elemen petirnya yang mengesankan kan. Jika Boruto sudah berulang kali menggunakan Raiton Jin Raisen dan kemampuan Vortex Rasengan itu layaknya Chidori Nagashi, kami pikir wajar teman-teman bahwa naluri dan kecepatan Boruto dalam pertarungan itu sangat mengesankan. Nah, kalau ngomongin apakah dia bisa mulai teknik Jiukan Edo maupun teknik terbang Dewa Petir yang mana bisa muncul sebuah objek yang ditandai, ini rasional aja ya. Kalau hipotesa ini sangat memungkinkan dan sudah terjadi. Persoalan Jiukan Edo, Boruto ini dengan karma bisa muncul, masuk dan keluar dalam dimensi itu. Dia bisa berpindah-pindah tempat dari kemampuan Otsutsuki. Jelas jika seorang pengguna teknik terbang Dewa Petir berhadapan dengan Otsutsuki macam Boruto yang bisa manipulasi waktu bersama Momoshiki, mereka akan kerepotan karena Boruto bisa menggunakan time stop, time freeze maupun time speed, dan jelas itu skill yang berbeda. Untuk muncul di satu objek yang sudah dia tandai, mungkin metamorfosa kakeknya dengan kunai bisa Boruto gunakan dengan teknik Kusanagi terbarunya, dan juga tanda yang dibawa oleh katak pengintai itu. Boruto juga masih berpeluang meningkatkan level up dari elemen petirnya sendiri, dan tahu ya bahwa biasanya para pengguna Raiton di tahap master akan bisa meningkatkan kecepatan. Toh kalau nggak dengan Raiton, Boruto bisa diperlihatkan dengan jaugannya. Mata itu bisa melihat sebuah kejadian atau bahkan dimensi, di mana contoh ketika ia melihat teman-temannya di desa kala itu, Boruto bisa keluar di sana dan juga jangkauannya itu akan bisa berpindah antar dimensi sangat luas. Lalu, apakah masih ada yang berpikir bahwa Boruto tak akan melampaui para shinobi elit tersebut tercepat di generasi masa lalu seperti Tobirama sendiri? Kami rasa enggak ya, itu pasti sudah dilampaui, dan itu akan buat gebrakannya tersendiri dan melampaui para shinobi terdahulu. Kini teknik Minato, teknik Tobirama secara bersamaan sudah berada pada genggaman Boruto kan. Season kedua tema Blue Vortex sebagai era Otsutsuki Badass itu juga dipengaruhi karena kekuatan-kekuatan bawaannya. Sekarang bayangkan apa jadinya Boruto pada mode Otsutsuki jika mampu bertransformasi dan mengendalikannya. Di usia sekarang ini, dia telah memiliki beragam kemampuan spesial kan. Kayaknya akan ada bakalan jadi lebih badass lagi nggak sih jika kekuatan-kekuatan seperti teknik terbang Dewa Petir Tobirama Minato itu digunakan pada mode Borushikinya dan akan bertempur menghadapi battle royale panjang hingga chapter mungkin sampai 20-an chapter ke depan nih melawan para Ego Jubi. Nah, menarik, kita tunggu aksi dari Boruto. Sepakat semuanya? Jadi, cukup dulu ya pembahasan kita kali ini
ini mengenai Tobirama yang membongkar Otsutsuki dan juga korelasi kemampuannya dengan Boruto sendiri, teknik terbang Dewa Petir. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Soreshi. Kita lanjutkan lagi next time. Nah, jadi tanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.